Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahwa dari Pendidikan Biologi 2019. Kali ini saya akan memaparkan mengenai siklus belajar Lawson. Sebelum itu, marilah kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucap bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga niat kita dalam menuntut ilmu ini diberi keberkahan dan diberi kemudahan dalam menggapainya. Langsung saja kita mulai. Seorang yang terampil dalam argumentasi, terampil pula dalam menalar. Oleh karena itu, bila kita ingin menolong siswa untuk menjadi pemikir atau penalaran yang baik, anjurkan mereka untuk berargumentasi dan bertindak terhadap ketidaktepatan argumen-argumen mereka. Lawson dan Carl 1985. Dalam penelitian tentang miskonsepsi, digunakan penalaran kombinasional, penalaran pengendalian variabel, penalaran probabilistik, dan penalaran korelasional secara hipotesis deduktif logis. Diajukan hipotesis bahwa para siswa yang telah memiliki pola-pola penalaran ini diharapkan mempunyai lebih sedikit miskonsepsi daripada mereka yang tidak memilikinya. Penelitian oleh Lawson dan Thomson pada 1986 menemukan bahwa dugaan itu memang benar. Titik kesimpulan yang diambil, para siswa yang telah memiliki pola penalaran tingkat tinggi mempunyai lebih sedikit miskonsepsi, karena pola penalaran itu dibutuhkan untuk mengatasi miskonsepsi sebelumnya. Sebelum membahas mengenai 3 siklus belajar yang Lawson kemukakan, berikut fase-fase dalam pembelajaran dan siklus belajar. Yang pertama ada fase eksplorasi. Selama eksplorasi, siswa belajar melalui tindakan-tindakan dan reaksi-reaksi mereka sendiri dalam suatu situasi baru. Dalam fase ini, mereka biasanya menyelidiki suatu fenomena baru dengan sedikit bimbingan. Fenomena baru itu menimbulkan pertanyaan atau kekompleksan yang tidak dapat mereka pecahkan dengan konsepsi mereka yang ada atau pola penalaran yang biasa mereka gunakan. Hal ini memberi kesempatan pada mereka untuk menyarankan gagasan yang bertentangan yang dapat menimbulkan perdebatan dan analisis alasan-alasan untuk gagasan-gagasan mereka. Eksplorasi juga membawa mereka ke identifikasi suatu pola keteraturan dalam fenomena yang diselidiki. Yang kedua ada fase pengenalan istilah. Fase ini selalu mengikuti fase eksplorasi dan berhubungan langsung pada pola yang ditemukan selama kegiatan eksplorasi. Para siswa hendaknya dianjurkan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pola-pola baru sebelum diutarakan ke seluruh kelas. Fase yang ketiga ada fase aplikasi konsep. Fase aplikasi konsep diperlukan oleh beberapa siswa untuk mengenal pola dan memisahkannya dari konteks konkret dan atau mengaitkannya pada konteks yang lain. Jadi, tanpa sejumlah dan berbagai aplikasi, pola itu belum dapat dikenal atau keadaan umumnya dapat terbatas pada konteks yang digunakan selama definisinya. Selanjutnya, pada siklus belajar Lawson terdapat 3 siklus. Yang pertama ada siklus belajar deskriptif, kedua siklus belajar empiris induktif, dan yang ketiga siklus belajar hipotesis deduktif. Siklus belajar deskriptif. Dalam siklus belajar deskriptif, para siswa menemukan dan menggambarkan suatu pola empiris dalam konteks khusus pada fase eksplorasi. Kemudian, guru memberi pola nama pada fase aplikasi konsep. Selanjutnya, siklus belajar empiris induktif. Dalam siklus belajar empiris induktif, para siswa juga menemukan dan menggambarkan suatu pola empiris dalam bentuk konteks khusus pada fase eksplorasi, tetapi mereka melanjutkan dengan memberikan sebab-sebab yang memungkinkan pola tersebut. Siklus belajar hipotesis deduktif. Dalam siklus belajar hipotesis deduktif dimulai dengan suatu pertanyaan sebab dan para siswa diminta untuk menyusun jawaban yang mungkin atau hipotesis. Kemudian para siswa diminta untuk menurunkan konsekuensi logis hipotesis-hipotesis ini dan secara eksplisit merencanakan dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis itu pada fase eksplorasi. Analisis hasil-hasil eksperimen dapat menolak beberapa hipotesis, yang lain diterima dan istilah-istilah diperkenalkan pada fase pengenalan istilah. Artinya, konsep-konsep yang relevan dan pola-pola penalaran yang terlibat
dan didiskusikan dapat di kemudian hari diterapkan dalam situasi-situasi lain, yaitu fase aplikasi konsep. Berikut langkah-langkah dalam menyusun dan menggunakan ketiga siklus belajar. Yang pertama, siklus belajar deskriptif. Guru menentukan beberapa konsep yang diturunkan secara empiris untuk diajarkan. Kemudian, guru menentukan beberapa fenomena yang melibatkan pola yang mendasari konsep tersebut. Kemudian, pada fase eksplorasi, para siswa menyelidiki fenomena dan mencoba menemukan dan memberikan. Kemudian, fase pengenalan, para siswa melaporkan data yang mereka kumpulkan dan mereka atau memberikan pola itu, kemudian guru memperkenalkan suatu istilah pola itu. Selanjutnya, fase aplikasi konsep, tambahan fenomena didiskusikan dan atau diselidiki yang menyangkut konsep yang sama. Yang selanjutnya, langkah siklus belajar empiris induktif. Guru menentukan beberapa konsep untuk diajarkan, kemudian menentukan beberapa fenomena yang melibatkan pola yang mendasari konsep tersebut. Para siswa mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan deskriptif. Data untuk menjawab pertanyaan deskriptif diperlihatkan pada papan tulis. Kemudian, pertanyaan deskriptif itu dijawab. Pertanyaan sebab diajukan. Kemudian, hipotesis alternatif dikemukakan untuk menjawab pertanyaan sebab, dan data yang telah dikumpulkan diteliti untuk pengujian pertama hipotesis tersebut. Kemudian, pada fase introduksi istilah atau pengenalan istilah, istilah dikemukakan yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan eksplanasi yang diprosesiskan yang paling mungkin. Kemudian, pada fase aplikasi konsep, fenomena ditambahkan, didiskusikan atau diselidiki yang menyangkut konsep yang sama. Kemudian, langkah-langkah pada siklus belajar hipotesis deduktif. Guru menentukan beberapa konsep untuk diajukan, kemudian guru menentukan beberapa fenomena yang melibatkan pola yang mendasari konsep tersebut. Kemudian pada fase eksplorasi, para siswa menyelidiki suatu fenomena yang menimbulkan pertanyaan sebab, atau guru mengajukan pertanyaan sebab. Dalam diskusi kelas, hipotesis diajukan dan para siswa diminta bekerja dalam kelompok untuk menurunkan implikasi dan merencanakan eksperimen, atau langkah ini dapat juga dilakukan dalam diskusi kelas. Kemudian para siswa melakukan eksperimen atau diskusi kelas. Kemudian pada fase pengenalan istilah, data dibandingkan, dianalisis, istilah-istilah diajukan dan kesimpulan-kesimpulan diambil. Kemudian pada fase aplikasi konsep, tambahan fenomena didiskusikan atau diselidiki yang menyangkut konsep-konsep yang sama. Selanjutnya, kesimpulan. Lawson berpendapat bahwa pembelajaran sains mempunyai dua tujuan, yaitu 1. Untuk menolong para siswa mengembangkan keterampilan dalam menggunakan pola-pola penalaran umum yang terlibat dalam penyusunan hipotesis-hipotesis dan pengujiannya. Yang kedua, untuk menolong para siswa memperoleh konsepsi-konsepsi yang khusus domainnya dan secara ilmiah berlaku. Teori ini memperdebatkan bahwa cara yang paling cocok, yang mungkin atau hanya satu-satunya cara untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut bisa dilaksanakan dengan cara membiarkan siswa mengemukakan prakonsepsi mereka dan menguji konsepsi-konsepsi ini dalam suasana di mana gagasan-gagasan secara terbuka dikemukakan, diperdebatkan, dan diuji dengan pertolongan pengujian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kamu juga bisa bantu share video ini. Mungkin video ini bakal bermanfaat buat teman-teman juga yang lain. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.